wabarakatuh. Hidup adalah siklus pasang surut, bertumbuh dan berkembang hingga akhirnya tiada. Maka isilah hidup kalian sebaik yang kalian bisa dan sebermanfaat yang kalian mampu sebelum kehidupan itu pergi dan tiada. Perkenalkan, saya Ayu Nur Syarifah Hairunisa. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan yang bertema usaha merubah keadaan dan nasib. Saya juga akan menjelaskan tentang solusi bagaimana cara menghadapi permasalahan tersebut dan saya akan membacakan dalil yang berkaitan dengan nasib. Disimak ya videonya. Jadi di sini saya akan membahas suatu kasus yang saya jadikan permasalahan untuk tugas ini, yaitu ada seorang pedagang, kita samarkan saja namanya menjadi Bapak Edo. Bapak Edo ini seorang pedagang pasar tradisional. Nah, pada saat pandemi seperti ini, pasar tradisional pasti sepi akan pengunjung. Jadi Bapak Edo harus terus berikhtiar agar bisa menafkahi keluarganya. Bapak Edo ini memiliki tanggungan yang ada di rumah 8 orang, anaknya 6, istrinya 1, dan Bapak Edonya sendiri. Manusia menjalani kehidupan ini seharusnya senantiasa sesuai dengan hakikat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, yakni menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari mara bahaya dan diberi petunjuk jalan yang benar. Nah, semua kaum muslimin itu pastinya percaya akan adanya takdir yang dapat diubah dan takdir yang tidak dapat diubah. Contohnya adalah kematian. Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan terjadi, dan itu bisa terjadi pada siapapun kapan saja gitu. Namun, sudah semestinya kita semua sebagai makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pastinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, dan harus diingat pula bahwasannya takdir yang dapat diubah itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing dari setiap individu itu sendiri gitu selama hidup di dunia. Sehingga sepatutnya kita harus selalu berbuat baik agar bisa dapat dihindari dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya juga ada malaikat yang selalu mengawasi perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Solusi yang bisa digunakan untuk merubah keadaan adalah dengan cara berdoa. Jika individu itu ingin mencapai titik kesuksesan, sebaiknya langkah pertama yang dilakukan adalah doa. Maksudnya seorang individu tersebut berdoa kepada Allah dengan ucapannya gitu, meminta kepada Allah agar nasibnya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta sesuatu yang sedang terjadi dan yang belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Kemudian individu itu bisa terus berusaha agar apa yang diinginkannya itu tercapai. Ketika sudah mendapatkan hasil, maka seseorang harus ikhlas menerima ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seseorang itu sudah berdoa, berusaha, dan ikhlas, maka tahap yang terakhir yaitu tawakal atau berserah diri kepada Allah. Nah, sikap tawakal itu justru dapat mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap tawakal juga dapat mengajarkan kita supaya tidak menjadikan suatu cita-cita atau keinginan itu melekat pada hati kita. Jadi kalau misalkan nggak kesampaian itu, kita nggak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Dia akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada seekor burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dalil yang berkaitan dengan penjelasan yang tadi saya jelaskan, yaitu usaha merubah keadaan atau nasib, ada pada Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa malahum min dunihi miwal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya.
Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.